Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam odading. Apa kabar semua? Apa kabar? Hai Sobat MCU, kita kembali lagi dalam alur cerita film Iron Man. Dalam video sebelumnya, Tony Stark yang berhasil keluar dari sarang penyamun akhirnya memutuskan untuk menghentikan penjualan senjata dari Stark Industries. Dia berencana mengembangkan teknologi arc reactor dan mengajak Kolonel Rhodes untuk mengerjakan sebuah proyek. Namun sang kolonel menolak. Akhirnya Tony pulang ke rumahnya, dan apa yang akan dilakukan Tony? Simak video berikut ini. Yuk, udah ding, capcus. Setelah ditolak oleh Kolonel Rhodes, Tony Stark kembali ke rumah dan akhirnya dia berkolaborasi dengan asisten virtualnya yang bernama Jarvis untuk membuat baju armor yang lebih canggih. Tony dan Jarvis menggarap Mark II dan menambahkan instrumen canggih dalam kostum Mark II. Tony menambahkan fitur-fitur pada kaki Mark II dan melakukan uji coba kemampuan Mark II. Tony juga melakukan perbaikan-perbaikan pada bagian tangan Mark II. Pepper Potts datang untuk memberitahu Tony bahwa Obadiah Stane menunggu di atas. Obadiah dan Pepper Potts mengatakan bahwa saham Stark Industries anjlok dan berharap Tony melakukan sesuatu. Tapi Tony menolaknya dan kembali turun ke bengkelnya untuk kembali menguji Mark II. Tony menguji daya dorong kaki Mark II untuk terbang dan akhirnya berhasil. Kemudian Jarvis memasang cover baju armor Tony yang baru, dan Tony siap menguji kostum Mark II secara lengkap sekaligus mencoba teknologi yang dipasang pada helm Mark II. Tapi pada ketinggian tertentu, Mark II tidak kuat terhadap suhu yang ekstrim dan membeku. Tony pun terpelanting dan jatuh dari ketinggian. Namun di detik-detik terakhir menyentuh bumi, Mark II berhasil ia kendalikan dan Tony berhasil pulang ke rumah, walaupun dengan pendaratan yang kurang mulus. Setelah melepas baju armornya, Tony melihat sebuah paket dari Pepper Potts yang isinya ternyata adalah arc reactor lamanya yang sudah ditambahkan tulisan. Sementara itu di Afghanistan, para teroris berhasil menemukan sisa-sisa Mark I Tony Stark di padang pasir. Mereka pun membawanya ke markas dan mencoba menyusun kembali Mark I. Sedangkan Tony belum puas dengan armor barunya. Dia mendesain ulang baju armornya dan meminta Jarvis membuatkan simulasi jika armornya menggunakan bahan campuran emas dan titanium, dan muncullah desain Mark III dengan warna emas. Tony kemudian meminta Jarvis menambahkan warna merah dan mencetaknya. Sambil menunggu Jarvis bekerja, Tony memacu mobilnya menuju sebuah pesta. Di sana ia bertemu Obadiah dan salah satu anggota agen S.H.I.E.L.D. bernama Coulson. Tony yang diajak ngobrol Coulson malah fokus pada Pepper Potts yang tampil cantik dan seksi. Tony mengajak Pepper berdansa, namun karena Pepper merasa canggung, mereka akhirnya mengobrol di atas. Tony yang berniat mengambilkan minum untuk Pepper kembali bertemu dengan Christine. Christine kemudian menunjukkan foto-foto senjata dari Stark Industries yang masih beredar. Kemudian Tony menanyakan kepada Obadiah Stane, tetapi Obadiah mencoba untuk mengalihkan pembicaraan dengan mengajaknya berfoto. Sesampainya di rumah, Tony melihat berita TV tentang kota Gulmira yang merupakan kampung halaman Yinsen sedang dikuasai oleh teroris. Dia juga melihat rudal-rudal dari Stark Industries di sana. Apa yang akan dilakukan Tony Stark terhadap para teroris tersebut? Apakah dia akan membantu warga Gulmira yang merupakan kampung halaman Yinsen, orang yang sudah menyelamatkan hidupnya dan mengorbankan dirinya untuk kebebasan Tony Stark dari penyekapan? Saksikan kelanjutan kisahnya di episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam